بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in min kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimallahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi bi ulumihi fid dharain amin. Ilan qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami masuk atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ummina Aisyah radhiyallahu anha, di rumah ibu kami yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, hina danal firaq, ketika sudah dekat perpisahan. Fa nadhara ilaina, kemudian beliau melihat kepada kami, fadama'at ainahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengalir kedua air matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, marhaban bikum, selamat datang atas kalian, hayyakumullah, semoga Allah memanjangkan umur kalian. Awakumullah, ya, hayyakumullah, ini kayak semoga Allah menyambut kalian, atau kalimat sambutan itu hayyakumullah. Ayo. Awakumullah, semoga Allah melindungi kalian. Nasarakumullah, semoga Allah menolong kalian. Usikum bitaqullah, aku wasiatkan kalian dengan ketakwaan kepada Allah. Wa usi bikumullah, dan aku wasiatkan kalian kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku pemberi peringatan kepada kalian yang sangat jelas. Allah, agar kalian tidak ta'lu sombong alallahi kepada Allah, fi ibadihi, mengenai hamba-hambanya, wa biladihi, dan negeri-negerinya. Waqad danal ajalu, dan telah dekat ajal, wal munqalibu ilallahi, dan kepulangan kepada Allah. Wa ila sidratil muntaha, dan kepada sidratil muntaha. Wa ilal jannatil ma'wa, dan kepada surga tempat menetap. Wa ilal ka'sil aufa, dan serta gelas berisi minuman surga. Faqra'u ala anfusikum, maka sampaikanlah salam atas diri kalian, wa ala man dakhala fi dinikum ba'di, dan atas orang yang masuk pada agama kalian setelahku. Waruya assalamu warahmatullahi, dariku salam rahmatullah. Nah, ada riwayat bahwa Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata bahwa ketika kami masuk kepada Rasulullah, beliau tersenyum sambil meneteskan air mata. Awakumullah, qal usikum marhaban bikum, hayyakumullah, awakumullah, nasarakumullah, didoakan oleh Nabi SAW. Usikum bitaqwallah, usikum bikum, usi bikumullah, inni lakum minhu nadhirun mubin, alla ta'alu ala Allah fi ibadihi wa biladihi, jangan kalian sombong kepada hamba-hambanya Allah dimanapun kalian berada. Ya, waktu sudah dekat ajal dan akan kembali kepada Tuhan. Dan Rasulullah menyampaikan, sampaikan salamku kepada orang-orang yang akan masuk Islam setelahku. Setelah aku meninggal nanti akan masuk Islam, sampaikan salam dariku, kata Nabi SAW. Wa ala man dakhala fi dinikum ba'di assalam. Ya, sampaikan salamku kepada mereka semua. Jadi mereka yang masuk Islam, kalian disampaikan salam dari Nabi SAW. Udah duluan nyampein salam kepada mereka. Nah, Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, berkata kepada malaikat Jibril alaihi salam, inda mautihi, ketika kematiannya, man li ummati ba'di, siapa yang mengurus umatku setelahku. Fauhallahu ta'ala ila Jibril, maka Allah wahyukan kepada malaikat Jibril, an basyir, untuk berilah kabar gembira, habibihi, kekasihnya, anni la akhdhuluhu, bahwasanya aku tidak akan menelantarkan umatnya, fi ummatihi, tidak akan mengecewakan Nabi. La akhdhuluhu, tidak akan mengecewakan Nabi, fi ummatihi, pada umatnya. Wa basyirhu, dan berilah kabar gembira kepadanya, bi annahu, bahwasanya dia asra'un nasi, orang yang paling cepat, khurujan, keluar, minal ardi, dari bumi, idza bu'itsu, apabila dibangkitkan. Wa sayyiduhum, dan pemimpin mereka, idza jumi'u, apabila mereka dikumpulkan. Wa annal jannata, dan bahwasanya surga itu, muharramatun, diharamkan, alal umami, atas umat-umat, hatta tadkhulaha ummatuhu,
sampai dimasukkan surga tersebut atas umatnya. Sampai memasukinya umat. Tadkhulaha ummatuhu, sampai umatnya memasukinya. Ya, sampai umatnya Nabi masuk duluan. La ilaha illallah. Ayo. Faqala, kemudian beliau berkata, al-ana, sekarang qarat aini, sudah tenang hatiku. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau sempat bertanya, Jibril, umatku siapa yang ngurusin? Kalau anda sudah meninggal gimana keadaan mereka? Akhirnya dapat kabar gembira dari Allah mengatakan, kami tidak akan mengecewakanmu, kami tidak akan membuat sedih kepadamu tentang urusan umatmu. Tenang, umat Muhammad. Allah, ya. Dan beritahukan beliau bahwa dia itu adalah orang yang paling pertama yang akan dibangkitkan. Dan beliaulah pemimpin, dialah pemimpin orang-orang ketika dikumpulkan. Dan umat semuanya haram untuk masuk surga, nggak boleh masuk surga kecuali umat Nabi Muhammad masuk dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Ayo. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami an nagsilahu, untuk kami memandikannya bisab'i kurubin, bisab'i kirabin, dengan 7 tempat air, min sab'ati abarin, dari 7 sumur. Fa fa'alna dzalika, maka kami lakukan hal tersebut. Fa wajada rahatan, maka Nabi mendapatkan dirinya mendingan. Membaik. Fa kharaja fa shalla bin nas, kemudian beliau keluar dan salat bersama orang-orang. Wastaghfara li ahli ahadin li ahli Uhudin. Wastaghfara li ahli Uhudin, dan meminta ampun untuk keluarga Uhud. Orang-orang yang meninggal di perang Uhud, maksudnya syuhada Uhud sini. Wa da'a lahum, dan mendoakan kepada mereka. Wa awsa bil ansar, dan mewasiatkan kepada orang-orang Ansar. Faqala, kemudian beliau berkata, amma. Jadi Rasulullah mewasiatkan kepada orang Ansar, maksudnya mewasiatkan orang-orang untuk memperhatikan orang Ansar. Jangan melantarkan mereka, gitu maksudnya. Nanti ada ucapannya Nabi SAW tentang wasiat tersebut. Awsa bikada. Ya, Nabi SAW berwasiat kepada orang-orang Ansar, dengan orang-orang Ansar. Maksudnya orang-orang disuruh perhatikan nih orang-orang Ansar, jangan kalian sembarangin. Hormati mereka, perhatikan mereka, begitu. Ayo. Ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajir, fa innakum, sesungguhnya kalian, taziduna, bertambah, wa asbahatil ansaru, dan orang Ansar menjadi, la tazidu ala hayatiha, tidak bertambah atas keadaannya, allati hiya 'alaihal yaum, yang mana keadaannya sebagaimana hari ini. Wa innal ansara, dan sesungguhnya orang-orang Ansar, aibati, tempat rahasiaku, allati awaitu ilaiha, yang aku tumpangkan kepadanya. Aibati allati awaitu ilaiha, ya, sandaranku bisa juga diartikannya. Aibati, sandaranku, allati awaitu ilaiha, yang saya bersandar atau bersandar kepadanya. Baik. Fa akrimu, maka muliakanlah oleh kalian, karimahum, orang mulia di antara mereka, yakni yaitu muhsinahum, orang baik mereka. Wa tajawazu, dan maafkanlah oleh kalian an musiihim, orang buruk mereka. Jadi isyarat dari Nabi SAW bahwa kepemimpinan nanti banyaknya orang-orang dari Quraisy yang akan memegang kepemimpinan. Ya, orang-orang Ansar tidak megang. Dan itu ada beberapa hadis juga menunjukkan seperti itu. Rasul mengatakan, innakum satajiduna min ba'di athrah. Ya, kalian itu akan mendapatkan setelahku persaingan ketat, dan kalian tidak dikasih jatah dalam kepemimpinan yang banyak. Tetapi Rasulullah tetap memberikan wasiat kepada orang-orang yang memimpin untuk memperhatikan orang Ansar. Yang baik dari mereka, tambahin baik. Yang jelek dari mereka atau yang salah dari mereka, maafin salahnya mereka. Jangan terlalu dibesar-besar. Maksudnya hormati jasa mereka, orang-orang Ansar. Baik. Summa qala, kemudian dia berkata, inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, khuyira, diberi pilihan, bainad dunya wa baina ma indallahi, antara dunia dan antara sesuatu di sisi Allah. Fakhtara ma indallah, maka dia memilih apa-apa di sisi Allah. Fabaka Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka menangis Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa zanna anhu yuridu nafsahu, dan dia menyangka bahwasanya dia menginginkan dirinya. Bermaksud beliau bahwa Nabi bermaksud dirinya. Bermaksud tentang cerita orang tersebut tentang dirinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ala rislika ya Abu Bakrin, tenang wahai Abu Bakar.
Saddu hadhil abwab syawari'a, tutuplah pintu-pintu jalan-jalan pintu ini. Fil masjidi, di masjid, di suatu masjid, illa baba Abi Bakrin, kecuali satu pintu, yaitu Sina Abu Bakar. Fa inni la alamu, maka sungguhnya aku tidak mengetahui amran, suatu perkara afdala, yang lebih afdal, indi, di sisiku, fis suhbati, di dalam persahabatan, min Abi Bakrin, dari Sina Abu Bakar. Beliau ketika cerita seperti itu Rasulullah memberi wasiat, kemudian Rasulullah mengatakan inna abdan khuyyara baina dunya wa baina ma indallah faqtara ma indallah. Seseorang ada yang ditanya apakah memilih dunia atau memilih apa yang di sisi Allah, maka dia memilih apa yang di sisi Allah. Udah gitu dong ceritanya Nabi. Sayyidina Abu Bakar nangis, ya Rasulullah. Menangis beliau, menangis dan histeris. Orang-orang pada bingung. Nah, kenapa lagi? Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah lagi cerita tentang seseorang suruh milih antara dunia dan Allah, milih Allah tuh kenapa? Ada apa? Amta'na bika ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, biarlah kami menikmati keberadaanmu ya Rasulullah. Nah, Rasulullah tahu ini Abu Bakar faham bahwa yang dimaksud dengan hamba yang disuruh milih itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu benar memang kayak gitu. Ternyata ketika wafat Nabi setelahnya, mereka baru tahu ternyata Sayyidina Abu Bakar tuh paham omongannya Nabi. Isyarat yang diisyaratkan oleh Nabi dia paham. Yang lain nggak ngeh dengan hal tersebut. Mereka masih antusias, punya ya bakal panjang umur, masih segar, masih sehat. Rasulullah bisa untuk masih hidup lagi. Tapi Sayyidina Abu Bakar paham dengan isyaratnya Nabi SAW. Baik. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, faqubida sallallahu alaihi wasallam, dicabut ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi baiti, di rumahku, wa fi yaumi, dan pada hari giliranku, wa baina sihri, dan di antara dadaku, wa baina sahari, dan di antara dadaku, wa baina nahari, dan di antara tenggorokanku, wa jama'allahu baina riki, dan Allah kumpulkan antara ludahku, warikihi, dan ludahnya, indal mauti, ketika menjelang kematian. Fadakhala alayya akhi, maka masuk kepadaku saudaraku Abdurrahman, itu Abdurrahman, wa biyadihi siwakun, dan di tangannya ada siwak. Faja'ala yanzuru ilaihi, maka beliau lalu melihat Nabi kepada siwak. Faja'ala yanzuru, melihat, yaitu Nabi, ya. Ayo, faja'ala Fa'araftu annahu ya'jubuhu dzalika, yu'jibuhu dzalika, maka aku mengetahui bahwasanya Nabi menginginkan hal tersebut, yaitu menginginkan siwak. Melihat Abdurrahman bawa siwak, Rasulullah ngeliatin, Aisyah ngelihat Rasulullah ngeliatin siwaknya, siwak baru, langsung Rasulullah pengen siwak, karena orang lagi dalam keadaan dalam keadaan sakarat berat, nggak mau bicara, tapi ngelihat aja. Nah, dari pandangan itu Sayyidah Aisyah tahu, Rasulullah ini pengen siwak nih. Fakultu, maka aku berkata, akhudhu lak, apakah kau mau aku ambilkan siwak untukmu? Apakah kau mau? Aku mengambilkan siwak itu untukmu. Akhudhu lak, mau diambilin siwaknya. Fa'au ma'a birasihi, kemudian beliau menganggukkan kepalanya, an-na'am, lalu mengiyakan. Fanawaltuhu, kemudian aku membawakannya, iyahu, kepadanya. Fa'adakhalahu fi fihi, kemudian aku masukkan di mulutnya. Fasdadda alaihi, tetapi siwak itu terlalu keras untuknya. Fakultu, maka aku berkata, ulayyinuhu, apakah aku boleh melunakkannya untukmu? Fa'au ma'a birasihi, kemudian beliau menganggukkan dengan kepalanya, an-na'am, kemudian mengiyakan. Falayyantuhu, kemudian aku melunakkannya. Wa kana baina yadihi, pada saat itu di hadapannya rikwatun, ada suatu air, wadah fiha ma'un, di dalamnya ada airnya. Faja'ala yudkhilu, kemudian aku masukkan, kemudian beliau memasuk, faja'ala yudkhilu, kemudian beliau memasukkan, yadahu, tangannya, fiha, di dalam wadah tersebut, wa yamsahu biha, dan beliau mengusap dengan wadah tersebut, wajahnya, wa yaqulu, dan dia berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, sesungguhnya pada kematian ada sakarat. Jadi beliau wadah di sampingnya Nabi SAW ada air kecil, sedikit. Beliau memasukkan tangannya ke situ, kemudian mengusap wajah, kayak basahin mukanya. Kemudian sambil bicara, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya.
Kematian itu ada sakaratnya. Baik. Summa nasaba yadahu, kemudian beliau mengacungkan tangannya. Yaqulu, dan beliau berkata, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Fakultu, maka aku berkata, idzan, kalau begitu, wallahi demi Allah, la yakhtaruna, beliau tidak memilih kami. Nah, Rasulullah mengangkatkan, balir rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Kayak orang lagi dipilih, suruh milih. Jawab ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul a'la, teman yang a'la, yang paling tinggi. Maksudnya beliau dengan Allah, menuju Allah, menuju Allah. Allah yang saya pilih, artinya begitu. Arti ucapan ini ar-rafiqul a'la, saya memilih Allah. Sayyidah Aisyah faham. Oh, berarti dia enggak memilih kita sama sekali. Maksudnya enggak mau, udah ana mau hidup aja dulu. Dari mana kesimpulan tersebut? Karena Sayyidah Aisyah tahu, diceritakan oleh Nabi, bahwa tidak ada seorang Nabi yang akan meninggal kecuali dimintai oleh Allah, ditanya oleh Allah, apakah engkau mau meninggal sekarang atau nanti? Kalau dia memilih nanti, ya nanti. Kalau dia memilih sekarang, sekarang. Ketika Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang lain balir rafiqil a'la, ada balnya. Dalam riwayat ini tidak ada ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Berarti Allah Subhanahu wa taala, Allah saja. Ana memilih Allah, ana memilih Allah. Oh, kelas. Berarti dia enggak memilih kita. Dia pengennya meninggal. Sudah tahu Sayyidah Aisyah dari ucapan Nabi SAW. Ayo. Wa rawa, dan riwayatkan Sa'id ibnu Abdullah an abihi, dari Sa'id bin Abdullah dari ayahnya, qala, beliau berkata, lamma ra'atil ansaru, tatkala orang-orang Ansar melihat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazdadu thiqalan, tambah berat, atafu bil masjidi, mereka melilingi masjid, fadakhala al-Abbas radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Sayyidina Abbas atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alamahu, kemudian memberitahukannya, bimakanihim, dengan tempat mereka, wa isfaqihim, dan kasih sayang mereka. Maksudnya keberadaan mereka. Makanihim di sini maksudnya keberadaan orang-orang Ansar tuh keliling masjid, mereka di sekitaran masjid pada duduk, ya Rasulullah, mereka pada khawatir kepadamu. Gitu ngasih tahu Sayyidina Abbas ketika masuk, karena mereka enggak berani satu-satu pada masuk ke rumah, enggak berani. Ya Sayyidina Abbas, pamannya Nabi, keluarga, masuk, ketika masuk jenguk Nabi, bilang, ya Rasulullah, tuh orang-orang Ansar pada keliling di masjid-masjid, mereka pada nungguin dan khawatir terhadap keberadaanmu. Ayo. Summa dakhala alaihi al-Fadl, kemudian masuk pada Nabi Sayyidina Fadl, fa'alamahu, kemudian memberitahukan kepadanya, bimithli dzalika, dengan hal seperti itu. Summa dakhala alaihi Aliun radhiyallahu anhu, kemudian masuk atas Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, fa'alamahu bimithlihi, kemudian memberitahukan kepadanya tentang hal seperti itu. Famadda yadahu, kemudian beliau meraih tangannya, wa qala ha fatanawaluhu, kemudian mereka meraih tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi berkata, ma yaqulun, apa yang kalian katakan? Apa yang mereka katakan? Maksudnya Rasulullah kayak gini, tangan anak, pegang tangan anak mau berdiri, mau duduk. Rasulullah lagi tiduran. Sayyidina Abbas masuk, Sayyidina Al-Fadl, anaknya Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali masuk. Orang-orang pada nungguin di luar, khawatir. Rasulullah, tangannya Pak, duduk Rasulullah. Ma yaqulun, mereka bilang apa? Apa yang mereka katakan? Qalu, mereka berkata, yaquluna, mereka berkata, nakhsha an yatamuta, kami qalu yang pertama ya Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, itu mereka. Yaqulun, orang-orang Ansar berkata, nakhsha an tamuta, kami takut engkau meninggal. Wa tasayaha nisauhum, dan berteriak-teriak perempuan istri-istri mereka, listima'i rijalihim, agar berkumpul suami mereka, karena perkumpulan suami-suami mereka, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasara, kemudian memaksakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakharaja, kemudian beliau keluar, mutawakkian, bersandar, ala Aliin wal Fadl, kepada Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Fadl, wal Abbas amamahu, dan Sayyidina Abbas di depannya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sub ra'si, dan sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diperban kepalanya, yakhuttu biridlaihi, terseret kedua kakinya, hatta jalasa ala asfali mirqatin, sampai beliau duduk di bawah anak tangga paling bawah, di tangga paling bawah, minal minbari, dari minbar, wasaban nasu ilaihi, dan orang-orang mendatanginya. Fahamidallahu ta'ala, maka beliau memuji Allah ta'ala, wa asna alaihi, dan memujinya. Wa qala, dan dia berkata, ayuhan nas, wahai orang-orang, innahu balagani, sesungguhnya sampai kepadaku, annakum, bahwasanya kalian, takhafuna alayyal mauta, takut atasku kematian, ka'annahu, seakan-akan
kematian. Seakan-akan hal tersebut, Hal tersebut maksudnya terasa takut tersebut, maksudnya bukan kematian. Ya, ka'annahu seakan-akan hal tersebut istinkarun mengingkari minkum lil mauti, dari kalian terhadap kematian. Ya, sepertinya kalian kayak mengingkari kematian. Emang kalian mau mengingkari kematian? Nah, kayak gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tunkiruna min mauti nabiyikum, kenapa kalian mengingkari kematian nabi kalian? Alam un'a ilaikum wa tun'a ilaikum anfusukum. Un'a ilaikum maksudnya sudah diberi kabar kematian. An-na'i huwa ikhbar bil maut. Alam un'a ilaikum, bukankah saya sudah diberitahukan akan mati? Wa tun'a ilaikum anfusukum, dan juga telah diberitahukan diri kalian akan mati juga. Maksudnya isyarat kepada ayatnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Udah, na'i min Allah SWT. Udah dikasih tahu kabar bahwa kalian akan meninggal, engkau akan meninggal wahai Nabi, dan mereka juga akan meninggal. Bukankah kita udah dapat kabar dari Allah, kata beliau. Baik. Hal khulida, apakah kekal nabiyun seorang nabi qabli sebelumku, fi man bu'itha, pada orang yang diutus, fa ukhallada fikum, kemudian aku kekal di antara kalian. Emang ada nabi sebelum saya yang kekal? Enggak ada. Terus maunya ana juga kekal gitu, jadi kekal? Karena enggak. Karena sama seperti nabi-nabi sebelumku. Baik. Ala ketahuilah, ini sungguhnya aku lahikun akan bertemu bi Rabbi, dengan Tuhanku. Wa innakum lahikuna bih, dan sesungguhnya kalian akan bertemu dengannya. Wa inni usikum bil muhajirinal awwalinal khairan, sungguhnya aku mewasiatkan kepada kalian dengan orang-orang muhajir yang awal-awal dengan kebaikan. Maksudnya mewasiatkan kebaikan. Berbuatlah baik kepada orang-orang muhajirin yang pertama, orang-orang muhajirah yang pertama. Baik. Wa usil muhajirina, dan aku mewasiatkan orang-orang muhajir, fima bainakum, yang ada di antara mereka, fima bainahum, yang ada di antara mereka. Fa innallaha azza wa jalla, maka sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, qala wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ila akhirih, sampai akhir ayat. Wa innal umura tajri biiznillah, dan sesungguhnya perkara-perkara itu terjadi dengan izin Allah. Fala yahmilannakum istibta'u, maka jangan kalian buat. Fala yahmilannakum, janganlah mendorong kalian, istibta'u amrin ala isti'jalihi, terlambatnya terjadi sesuatu untuk bergegas memperolehnya. Maksudnya segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah. Sesuatu yang lambat jangan kalian buru-buru pengen cepat terjadi. Biar aja pada waktunya. Fala tajri bi idznillah. Fala yahmilannakum istibta'u amr ala isti'jalihi. Sesuatu yang terlambat kalian pengen cepat-cepat. Jangan kayak gitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa innallaha ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala la ya'jalu, tidak cepat-cepat, tidak terburu-buru dengan terburu-burunya kalian. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak terburu-buru dengan terburu-burunya kalian. Wa man ghalaballahu, dan siapa orang yang wa man ghalaballaha, dan siapa orang yang mendahulukan Allah. Ya, ingin mengalahkan Allah. Maksudnya ingin mendahului apa yang diinginkan, mendahului Allah atas keinginannya. Ghalabahu, maka Allah yang akan mengalahkannya. Nah, jadi yang man ghalaballaha, siapa orang yang ingin mengalahkan Allah, arti katanya begitu. Mengalahkan, mengalahkan. Maksudnya ingin mengerjakan sesuatu di luar kehendak Allah. Maka apa yang akan dapatkan? Ghalabahu, Allah yang akan mengalahkan dia. Ketetapan Allah yang akan terjadi, bukan ketetapannya dia, keinginannya dia. Baik. Wa man khada Allah, dan siapa orang menipu Allah, khada'ahu, Allah akan menipunya. Fahal asaitum, apakah kalian bersore hari? Asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh. Asaitum itu asa. Apa kalian berharap? Fahal asaitum in tawallaitum, apabila kalian berpaling, an tufsidu fil ardh, kemudian kalian bisa merusak di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian berharap, maksudnya apakah kalian akan melakukan kalau seandainya kalian intawallaitum, apabila kalian berpaling. Jadi apabila kalian berpaling dan berbuat kerusakan di muka bumi,
wa tuqatti'u arhamakum. Ya. Apakah kalian akan melakukan itu gitu. Jadi kurang lebih makna ayatnya begitu, Allahu a'lam. Ya. Apakah kalian akan melakukan ya berpaling dan juga merusak di muka bumi ini dan memutus daripada silaturahmi di antara kalian. Ayo. Wa usikum, dan aku wasiatkan kepada kalian bil ansari, dengan orang-orang ansar, khairan, kebaikan. Fa innahumul ladzina, maka sesungguhnya mereka, enggak usah pakai maka. Sesungguhnya mereka alladzina yang tabawwa'ud dar, mempersiapkan rumah, wal imana, dan juga iman, min qablikum, sebelum kalian. Antuhsinu ilaihim, agar kalian berbuat baik kepada mereka. Alam yushatirukum muthimar. Yushatirukum. Alam yushatirukum as-simar. Apa itu yushatirukum? Bukankah mereka telah berbagi deh artinya. Berbagi kepada kalian separuh daripada atau sebagian daripada buahnya mereka. Musyatarah berbagi. Taib. Alam yuwasi'u alaikum, bukankah mereka telah melapangkan atas kalian fidyar, untuk rumah, untuk tempat tinggal kalian. Alam yu'sirukum, bukankah mereka telah mendahulukan atas mereka, ala anfusihim, atas diri mereka, wa bihumul khasasah, sedangkan mereka dalam keadaan khasasah, dalam keadaan sulit. Wa bihimul khasasah, sedangkan mereka dalam keadaan sulit. Ala, ketahuilah, faman waliya, siapa orang yang mengurusi, an yahkuma menjadi pemimpin maksudnya. Ayo. Siapa orang yang menjadi pemimpin, an yahkuma baina rajulain, untuk menghakimi di antara dua orang laki-laki, fal yakbal, maka terimalah, min muhsinihim, dari orang baik mereka, wal yatajawaz, dan maafkanlah, an musiihim, dari orang buruk mereka. Ala, ketahuilah, wala tasta'siru alaihim, jangan kalian mendahulukan atas mereka. Tasta'siru alaihim, mengambil segala-galanya dari mereka. Tasta'siru alaihim, janganlah kalian mengambil segala-galanya atas mereka. Jangan direbut gitu, maksudnya kesian, mereka juga kasih jatah, jangan ditinggalkan mereka. Ayo, kepada orang Ansar ini, hati-hati kepada orang Ansar ya, jangan sampai kalian ini yang selain Ansar merebut semuanya, membiarkan mereka begitu saja. Ayo, ala, ketahuilah, wa ini, sungguhnya aku, faratun lakum, mendahului kalian, wa antum lahiquna bi, dan kalian akan bertemu denganku, menyusul kalian akan menyusul denganku. Ala, ketahuilah, wa inna maw'idakumul haud, sesungguhnya tempat perjanjian kalian adalah telaga haud. Haudi, haudku, a'radu mimma baina basri, terbentang Busra Asyam, terbentang antara Busra Syam. A'rad ini maksudnya lebih luas. Jadi haudi, telagaku itu lebih luas. A'rad mimma baina Busra Asyam wa Sana'il Yaman, antara kota Busra yang ada di negeri Syam dan Sana'a yang ada di negeri Yaman. Jadi antara Busra dengan Syam lebar kan, besar kan itu. Haud, telagaku, lebih luas dari itu. Ya. Terus yasubbu fihi mizabul kautsar, dituangkan. Fihi, di dalamnya, mizabul kautsar. Mizab itu tadahan air ya, berarti apa? Aliran air aja. Aliran air dari kautsar. Ma'an, suatu air, asyadda bayadan, yang lebih putih, minal laban, dari susu, wa alyana minaz zabdi, dan lebih lunak daripada minyak, daripada buih, zabad, wa ahla minasyahdi, dan lebih manis daripada asal, maksudnya syahad itu, dan lebih manis daripada madu. Man syariba minhu, siapa orang yang minum darinya, lam yadma abada, tidak akan haus lamanya. Hasba'uhul lu'lu'u. Hasba ini apa, batu-batunya, bebatuannya adalah lu'lu'. Apa namanya permata atau apa, mutiara ya, mutiara. Wa batha'uhu min miskin, dan minyakongi mereka. Batha tanahnya. Wa batha'uhu min miskin, daripada haudnya tersebut. Ini masih ngomongin tentang haudnya itu. Tanahnya itu dari misk. Man hurmahu fil mawqifi gadan,
siapa orang yang mengharamkan. Man hurimahu, siapa orang yang tidak mendapatkannya, fil mauqifi gadan, di mauqif di sini berarti yaumil qiyamah, gadan di hari esok, hurimal khaira kullah, dia telah apa? Hurimal khaira kullah, dia telah diharamkan kebaikan semuanya. Ala ketahuilah, faman ahabba, siapa orang yang mencintai, an yaridahu alayya gadan, untuk mendatangi atasku besok hari. Yaridahu berarti untuk sampai kepada haud, hu kembali kepada haud. Siapa orang yang pengen sampai kepada haud, alayya yang kepadaku, yang maksudnya datang haud berarti kepada Nabi, gadan besok, fal yukaffif, maka yakfuf, maka hendaknya dia menjaga lisanahu, lisannya, wa yadahu, dan juga tangannya, illa mimma, yang bagi kecuali yang dibutuhkan. Jaga lisannya. Siapa orang yang pengen berjumpa denganku di haud telagaku, maka hendaknya menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak diperlukan. Nanti masih ada lagi. Ada sedikit lagi ya. Faqala al-Abbas, sedikit lagi. Faqala al-Abbas, maka berkata Sayyidina Abbas, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, ausi bi Quraisyin, wasiatkanlah aku dengan orang Quraisy. Maksudnya berwasiatlah untuk orang-orang Quraisy. Kok orang Quraisy enggak disebutin? Ansor mulu nih, dibantu, ditolongin. Orang Quraisy enggak disebut. Taib, innama usi, sungguhnya aku mewasiatkan bihadzal amri, dengan perkara ini, Quraisyan, kepada orang Quraisy. Wan nasu taba'an li Quraisyin, dan sedangkan orang-orang mengikuti orang-orang Quraisy. Jadi Nabi, saya memerintahkan ini, wasiat saya, omongan ini untuk orang-orang Quraisy, karena mereka, bahasanya tuh mereka yang akan menguasai. Kalau mereka benar, mereka yang lain ikut. Kalau mereka yang nggak benar, mereka semua orang nggak benar. Jadi orang Quraisy ini nggak perlu diwasiatin orang-orang, hati-hati ya sama orang Quraisy, nggak perlu. Mereka yang megang segala urusan. Ya, makanya orang tuh ikut-ikut dengan Quraisy. Kalau mereka lurus, maka semua orang jadi baik. Makanya ini wasiat untuk orang Quraisy. Kalau mereka memegang wasiat ini, maka semua orang jadi benar. Gitu bahasanya, seperti itu kurang lebihnya, Allah alam. Taib. Barruhum li barrihim, kebaikan mereka karena baiknya mereka karena kebaikan mereka. Jadi baiknya mereka akan diikuti dengan kebaikan orang-orang. Ayo. Wa fajiruhum, dan buruknya mereka li fajirihim, akan diikuti dengan buruknya orang-orang. Fastausu ala Quraisyin, maka mintalah wasiat kepada ala Quraisy, bin nasid, kepada orang-orang, khairan, kebaikan. Ya ayuhan nas, wahai orang-orang, inna dzunuba, sesungguhnya dosa-dosa, tughayyirun ni'ama, merubah nikmat-nikmat, wa tubaddilul qasama, dan menggantikan pembagian. Jadi ngerubah pembagian Allah tadinya bagus untuk seorang, jadi ngerubah gara-gara maksiat. Ayo. Gism, berarti kalau kayak gitu baca pembagian gism. Wa tubaddilul qisma. Atau kalau mau dijamakkan qisama, al-qisam. Taib. Fa idza barra nasu, apabila orang baik, orang-orang menjadi baik, ya, barrahum a'immatuhum, akan menjadi baik pemimpin-pemimpin mereka. Wa idza fajara nasu, apabila menjadi buruk orang-orang, akuhum, pemimpin mereka akan durhaka kepada mereka, kepada rakyatnya. Qalat minal uquq, ya, durhaka. Baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina, begitu juga kami palingkan. Nuwalli, kami pimpinkan. Minat tawliyah, ayo. Nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan, kami jadikan menguasai, ya. Kami jadikan menguasai orang zalimin, menguasai sebagian dari yang zalimin yang lain. Bima kanu yaksibun, sebagaimana mereka telah atas perbuatan mereka, bagaimana yaksibun, atas perbuatan sebagaimana atau atas dasar perbuatan mereka. Artinya orang-orang yang zalim, rakyat yang zalim, pemimpinnya jadi zalim. Tapi kalau rakyatnya benar, nanti pemimpinnya juga jadi orang yang benar. Itu sebagian dari wasiatnya Nabi ketika beliau menjelang wafatnya, berbicara dengan orang-orang Ansar khususnya dan orang-orang yang lainnya. Wallahu taala.